Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh, siang ya ini ya. Ayo lupa. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Kok susah sekali sih? Yang semangat dong. Selamat siang anak-anak. Itu baru bagus. Ya. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Sudah bersama, yuk. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Kelihatannya lengkap ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Bayu. Bayu. Kenapa kok nggak masuk ya? Kenapa? Sakit. Sakit. Sakit apa? Aku nggak tahu. Lambung. Lambung. Siapa yang tetangganya? Ayo. Nggak tahu sakit apa. Kemarin bermain ya? Main ya. Tapi sekolah kok nggak sekolah ya? Nah, nggak apa-apa ya. Mungkin sakitnya dada. Ya kita doakan supaya cepat sembuh. Ya. Hari ini kita ada pelajaran ya, ada 3 ya tema ini, ada IPA, IPS dan matematika yang kita pelajari di tema 6 ini. Sama kalian tahu nggak apa sifat benda di sekitar kita? Ada yang tahu? Ada berapa? Ya, berapa? Ya, nggak apa-apa, sudah cukup. Sebelum itu kalian harus langsung belajar ya, jangan bermalas-malasan. Soalnya banyak contohnya sekarang. Belajar, sukanya bermain, sukanya bersekolah, padahal ya orangnya anaknya dari keluarga orang yang ada gitu, bukannya nggak mampu, tapi dia malas. Oh iya, satu lagi, jangan banyakkan main HP gitu. Nah, kalau main HP nanti dikirim ke barat tentara. Wah. Oh. Nah, katanya tahu nggak kata siapa itu? Kak Deddy Mulyadi. Kalau anak yang sukanya main HP sampai lupa waktu akan dijemput dan suruh masuk ke barat tentara. Oh, ini tentara. Kamu mau jadi tentara? Oh, enggak. Ya nggak apa-apa. Ya makanya jadi itu apa? Nah, takut kan? Nah, maka dari itu jangan banyak main HP. Ya, main HP nggak apa-apa, tapi jangan lupa waktu, itu ya.
Kalau untuk mencari pelajaran tidak apa-apa, cek jawaban. Kalau buat mencari bahan ejekan untuk teman ya jangan, nggak boleh. Kalau mencari jawaban tugas apa, jawaban dari tugas yang diberikan dulu, kalau gitu nah buat PR kalian boleh cari di internet. Kalau carinya bahan ejekan buat mengejek temannya, lalu lihat video yang pembulian gitu ya, buat membuli temannya nggak boleh itu ya. Terus kebanyakan main game online, nah, nanti bisa dikirim ke bara-bara ya. Udah ya, begitulah cukup ya untuk pembukaan, untuk refreshing ya sedikit. Sekarang langsung saja ya ke pelajarannya. Coba kalian lihat di sekeliling kalian ada benda apa saja. Ada. Nah ya, sudah cukup. Sebelum itu saya kasih tahu dulu. Ada 3 sifat benda. Ada apa saja? Padat, cair, dan gas. Nah, padat, cair, dan gas itu adalah sifat-sifat benda. Coba sebutkan benda apa saja yang di sekeliling. Sebutkan 2. Ada apa di sekeliling? Apa itu? Penggaris, lah. Pensil, terus apalagi terus buku, terus tempat ya, tempat pensil. Nah itu termasuk benda apa? Sifatnya apa? Padat ya, padat, benda padat. Ciri-cirinya gimana? Pertama, padat itu keras. Nah, seperti batu gambarannya ya. Nah, seperti batu. Cair, ya cair kayak air gitu. Cair, minyak gitu ya contohnya. Kalau gas, gas ya seperti udara. Tuh, angin. Nah, kipas. Maksudnya angin yang dihasilkan kipasnya. Kalau kipasnya benda padat. Nah, kalau anginnya benda gas. Itu. Ya, kalau ini apa ini? Air di dalam botol. Kalau botolnya sifatnya apa? Padat lah, padat. Kalau dalamnya airnya sifatnya apa? Cair, namanya juga air ya. Selain air, apa saja yang sudah cair? Contohnya apa? Ya, minyak goreng. Nah, itu minyak goreng itu juga cair. Lalu udara yang kita hisap ini sifatnya apa? Gas. Lah, gas. Udara, oksigen, ada karbon dioksida ya, udara itu. Banyak. Ya, dalamnya LPG itu isinya juga gas. Kalau LPG-nya tabungnya ya padat. Kalau dalamnya itu gas. Gas yang menghasilkan bahan berbahaya ya, LPG. Ya. Nah, kompor. Kompor itu benda padat, lalu bisa mengeluarkan gas. Nah, bisa. Contoh lalu lanjut lagi ya, langsung nah selain itu berhubungan dengan benda padat ini,
Daun termasuk benda. Nah, padat ya. Padat. Plastik padat. Sedotan terus bungkus makanan ringan padat. Nah, tahu nggak kalau itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan? Nah, tuh. Yang suka buang sampah sembarangan siapa? Ayo. Ya, nggak ada. Bagus, pintar. Jadi kita itu harus bersikap ramah terhadap lingkungan. Maksudnya ramahnya gimana? Ramah bukannya buat teman-teman, Pak. Harus bersikap baik. Bukan itu saja. Kalau lingkungan, ya berarti bersikap baik pada lingkungan. Contohnya apa? Menjaga lingkungan, membuang sampah ada tempatnya, jangan sembarangan. Dan harus ramah lingkungan, ya. Tiba-tiba gelap. Enggak tahu. Ajaib ya. Ajaib ya, nggak apa-apa. Mendung ini namanya ya. Nah, awan. Awan itu contohnya benda gas, awan itu. Nah, awan mendung. Nah, itu benda gas. Ada lagi lingkungan, harus ramah lingkungan. Ayo yang suka buang sampah itu berarti tidak ramah lingkungan. Berarti dia apa? Jahat kepada lingkungan ya. Wah, membuat rusak lingkungan. Nah, kalau serusak bisa banjir contohnya. Nah, kalau suka buang ke selokan ya, ke got, airnya mengenang, akhirnya banjir namanya sampean. Oh ya, rumahnya banjir. Renang, mau nggak renang kalau kotor lah itu? Kan nggak mau. Ya. Terus juga ada longsor loh. Tiba-tiba tanahnya sampean ambles loh. Mau tak sekolah yang ambles? Kan enggak. Terus sekolah lebih sampean kok. Nah, itulah akibatnya kalau tidak ramah pada lingkungan. Jadi kita harus ramah. Apa? Mau hujan. Nah, kembali lagi. Awan, benda gas. Terus menurunkan hujan. Hujan itu apa? Termasuk sifatnya air. Kan air. Nah, kalau hujan air loh ya. Iya, sebenarnya hujan ya, benar ya. Nah, kalau hujan air agak gelap ya. Hah? Nah, wis. Wis. Ya, biarin hujannya kan di luar. Nah, dingin. Nah, ini loh, yang kena angin sedikit juga, wes. Jangan. Nah, kalau jendela kan itu. Ya hujan ya, nggak apa-apa. Tuh, kok sama buka? Sudah, cukup. Nah, karena berhubung hujan begini ya, kita berdoa dulu supaya diberi perlindungan dari Allah ya. Berdoa, baca Al-Fatihah ya. Mulai. Nah, amin. Ya, semoga tidak ada bencana di hujan ini ya. Nah, kembali ke lingkungan tadi. Hujan, nah hujan ya. Hujan air. Maksudnya air, hujan, dan kemarin hujan. Apa? Sudah. Apa? Enggak terlalu berat kok.
Ya, bocor ya. Ya, kalau kamu baca begitu punya. Ya, kalau Pak wes. Nah, hujan terus ya dari kemarin. Lalu sampean tidak menjaga lingkungan, tidak ramah lingkungan. Nah, sampai dibuang ke sembarangan. Bagi makan jajan apa? Kang Asep, ya, Kang Asep permen lollipop, dibuang sembarangan. Sampean satu atau dua nggak apa-apa, lah kalau semuanya buang, akhirnya menumpuk. Nah, menumpuk, digot, menyumbat, air hujannya menampung dan banjir mau. Nah, di sana sebetulnya di waduk, di ya, kalau hujan kan banjir itu. Nah, ya kalau waktunya nggak apa-apa, kalau sebelahnya ada selokan untuk sumbat itu bisa banjir. Ya, jadi biasakan dari kecil harus menjaga lingkungan. Kalau tidak, tangan pasti kebiasaan paling besar buang sampah sembarangan, bukannya kotor-kotoran. Ya. Oh, kerja lucu ya. Kena angin itu kejadian alam itu kan tuh ya. Caranya memelihara atau ramah lingkungan itu bagaimana? Selain membuang sampah pada tempatnya, selain itu apa? Memelihara lingkungan, apa caranya? Dengan apa? Membersihkan lingkungan. Nah, membersihkan lingkungan. Kalau pagi yang nggak pikir siapa? Ayo. Ya. Membersihkan lingkungan itu juga contoh memelihara lingkungan. Sampean piket di pagi hari, menyapu kelas atau depan kelas, banyak daun, banyak sampah, sapu. Jadi dia tidak ada sampah berserakan, lingkungan juga bersih. Nah, terpeliharalah lingkungan kalian, betul ya? Halo. Apa hujan? Enggak apa-apa hujan dulu, no. Biar tahu. Apa? Tidak ada angin. Atapnya bocor. Nah, apa wes? Ya, besok diberikan kalau bocornya. Bocor lanjut. Apa? Ya. Ya, lanjut lagi. Oh, apa? Takut kan? Biar tidak ada angin. Ya, biar ada angin. Nah, selain membersihkan lingkungan apa? Selain itu, buang sampah, terus apa lagi? Nah, pernah dengar nggak kata reboisasi? Ya pernah? Belum ya? Dari pelajaran reboisasi itu penanaman tanaman kembali pohon. Nah, jadi bibit menjaga biar tanahnya tidak tandus sehingga bisa memelihara lingkungan. Nah, misalnya kalian punya kebun tapi nggak ada apa-apanya, cuma tanah toh, kan tandus bisa kering tanahnya. Nah, itu juga merusak lingkungan.
Maka dari itu juga bisa reboisasi, ya, penanaman pohon hutan, ya, nggak hutan lebih ke pohon saja. Entah itu pohon pisang, pohon mangga, pohon itu reboisasi namanya. Apa? Apa? Dan itu ada videonya. Ya, ya, ini saya tahu apa. Ya, ya, wes. Kapan gini aja, karena hujan agak bocor ya. Dan semoga tempat kerja tidak ada sebenarnya. Semoga nggak ada bocor apa-apa. Wes, lanjut. Nah, sekarang ada contoh lagi. Nggak ada tempat sampah ya, di luar. Ini aja. Nah, habis itu apa? Memelihara lingkungan. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Kalian pernah nggak mengukur tempat sampah berapa tingginya? Nggak pernah. Nah, sekarang cara mengukur. Tahu kan menggunakan garis bagaimana? Tahu kan? Nah, lihat di sekitar. Nah, ini contohnya ada bukan payahnya. Nah, ini ada benda kotak. Nah, ukurannya berapa? Nah, kita ukur menggunakan penggaris. Nah, ini diukur. Ini. Nah, ini ya. Awalnya itu dari 0. Nah, dari 0. Jangan dari 1. Mulainya itu 0. Biar tahu. Jadi ini panjangnya 15 cm. Nah, 15 cm. Ini 15 cm. Coba sampean ukur bagian bawah buku sampean. Buku itu, buku paketnya. Ya, coba. Ya, bagian sisi bawahnya. Ya, bawah, sisi bawah. Berapa itu? 21. Nah. Kalau gitu tak lihat. Ya. 21. 21 itu mungkin patah ya. Ya udah, nggak apa-apa wes. Nah, kalau sisi yang sampingnya, yang ke atas, berapa itu? 29. Nah, 29. Oh ya, satuannya apa? Satuannya? Satuan sentimeter. Nah, 29 cm. Dari sini 30 cm kan adanya. Sentimeter. Nah, itu cara mengukur menggunakan penggaris. Terus selain penggaris, alat-alat yang bisa buat mengukur apa aja? Pensil. Buat mengukur. Nah, meteran. Meteran. Kalian pernah tahu orang tukang yang bangun rumah? Nah, biasanya kan bawa meteran buat mengukur kayu. Nah, soalnya apa? Meteran itu lebih panjang dari penggaris. Bisa sampai ada yang 5 meter ada. 5 meter itu berapa? 500 cm. Nah, kalau penggaris ini ada berapa penggaris? Banyak. Bisa sampai 20 penggaris baru sama dengan 1 meter lagi. Ya, macam-macam alat pengukur, penggaris, meteran. Terus kamu tahu nggak kalau anak yang sakit biasanya kalau tahu suhunya itu pakai apa?
Termometer. Nah, termometer itu untuk mengukur suhu udara, atau biasanya kalau anak sakit itu suhu panas, suhu tubuh. Nah, itu satuannya Celcius biasanya. Ada juga yang lain itu Fahrenheit. Besok kalau sudah kelas 6 ada pelajarannya. Sekarang nama-nama alat pengukurnya saja. Apa itu? Gak boleh ukur pakai tangan, gak boleh. Bukan tuh, gak boleh pakai jengkal ya. Bukan alat pengukur itu. Gak boleh. Alat pengukur penggaris, meteran, termometer. Oh ya, ini apa ini namanya? Jam. Nah, jam ini juga alat pengukuran untuk mengukur waktu. Nah, itu contohnya alat pengukuran. Ada juga jam tangan, bisa melihat sekarang jam berapa, mengukur waktu. Kan juga bisa dibuat untuk apa? Kalau kalian lomba lari berapa waktunya, berapa menit. Nah, stopwatch namanya. Nah, bisa pakai jam dikira-kira. Misalnya Evan ini lari 1 desa Bedodowo. Nah, itu memakan berapa jam? Mulai dari jam 5 kembali lagi jam 5 sore. Nah, berarti itu bisa dilihat berapa jam itu. Nah, pakai jam itu ya. Penggaris, meteran, termometer, jam. Lalu ada apa lagi? Nah, timbangan ya. Kalian masih pernah nggak kalau imunisasi atau pas pengukuran badan kan timbang? Nah, itu timbangan untuk tubuh, tapi timbang berapa kilo beratmu. Untuk mengukur berat, nah 45 misalnya. Timbangan juga ada yang buat timbangan itu. Nah, gabah. Ada ya banyak, ada contohnya timbangan gabah ya, buat tubuh juga ada, buat sayur-sayur berapa kilo ditimbang ada banyak. Jadi sudah ada berapa alat pengukur? Sudah tahu apa saja tadi? Penggaris, meteran, termometer, jam, timbangan. Nah, itu contoh dari alat pengukur. Misalnya sampean tadi pertanyaan, sampean mau menimbang telur. Nah, itu pakai apa alat? Timbangan ya, untuk mengetahui berapa beratnya. Timbangan. Lalu kalau pakai apa? Kalau ingin mengetahui, misalnya sampean mau mengukur sampean ya tinggi badannya sampean, pakai meteran biasanya bisa itu. Meteran yang buat tinggi badan biasanya ada itu. Kalau kamu imunisasi kan ada meterannya. Kalau pemeriksaan dari puskesmas itu juga namanya meteran itu. Meteran tinggi badan ada. Selain meteran buat tukang ya, buat pengukuran badan ya juga ada misalnya. Ya. Lalu kalau kalian ingin menentukan ukurannya itu lari berapa tepatnya, menggunakan apa? Jam. Nah, ya bagus. Good job. Kerja bagus. Ya. Itu contohnya. Jadi ada penggaris, meteran, termometer, jam, timbangan. Nah, ya bagus.
Ayo, sudah mulai. Sekarang berapa ya? Mati jam-jamnya ya. Jamnya mati. Sekarang jam setengah 12-an, setengah 11-an. Itu Pak Bukti masih di situ. Sudah. Kan setengah 11. Nah, ya. Apa? Setengah 11. Ayo, duduknya lo. Ayo. Apa? Ya itu biarin yang sana ramai ya. Loh, ini penggunaan pengukuran bisa membuat menggambar dan tentunya saudara Fatul. Nah, ya. Buat mengukur berapa sih panjangnya gambaran ini, misalnya dibuat 10 cm, 10 cm, terus 5 cm ke sampingnya, nah itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Kalau ini, nah Nasi. 2, tadi kan 14, yang bawah kan 14. Nah, kalau ini ke atasnya berapa? Oh, berubah ya? Tadi kan 14. Jadi kalau 2 berapa? 28. Nah, karena kenapa? Ini tuh sama 14 cm semua. 14 itu 14 ya? Lupa kayak gitu. Oh iya 15. Berarti 30. Kalau 2 ada jadi 30. Nah, itu menggunakan garis. Nah ya. Terus lagi tak carikan beberapa. Nah ini apa ini? Minyak. Tadi termasuk apa? Minyak sifatnya cair. Nah. Lalu ini apa? Kacang hijau. Kalau sama disuruh beli kacang hijau di toko, itu mengukurnya pakai apa? Timbangan. Nah. Ini apa? Cabai. Enggak. Oh iya, cabai. Ya, cabai. Ini juga pakai timbangan. Kalau ini timbangan juga telur, ya. Kalau ini minyak, kalau habis dipakai memasak, ingin tahu panasnya, pakai apa mengukurnya? Tadi yang mengukur suhu, termometer itu gas itu apa? Nah, ingin tahu berapa sih panasnya minyak yang habis dibuat goreng sampean? Nah, pakai termometer bisa menggunakan air. Nah, misalnya sampean itu apa? Masak air. Nah, itu masak air. Ingin tahu berapa suhunya? Pakai termometer. Ya kalau panas habis direbus, kan ini tahu suhu kan, jadi pakai termometer. Ingin mengetahui suhu air yang habis kalian rebus. Apa? Apa? Ya nggak apa. Apa? Oh.
Ya. Sudah capek atau belum? Pulang. Ya sebentar ya. Karena kayaknya hujannya sedikit. Ya boleh reda, nggak apa-apa. Ayo. Kalau gitu terakhir gini. Ayo. Siapa yang berani membuat kesimpulan pelajaran dari ini? Ayo, siapa yang berani? Satu dulu. Ya. Ya. Gini. Apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, tadi apa? Sifat benda. Nah, sifat benda dari ada cair, padat, dan gas. Nah, sifat benda itu juga berpengaruh pada lingkungan. Misalnya ada pohon, ada batu, ada air. Nah, kalau tidak dipelihara maka bisa menyebabkan banjir, musibah, tsunami itu, laut itu. Nah, bisa bencana, longsor, banjir lah. Caranya bagaimana menjaga lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Nah, lalu membuang sampah itu pastikan di tempat sampah. Itu juga bisa diukur berapa sih ukurannya. Kalau mengukur itu pakai apa saja? Contoh pengukuran tadi ada berapa? Penggaris. Penggaris buat mengukur panjang ya, panjang. Terus termometer buat mengukur suhu. Terus jam buat mengukur waktu. Terus meteran buat mengukur panjang ya, coba panjang. Timbangan buat mengukur apa? Berat lah, bagus. Kita tiga bagus sekali ya. Ya udah. Belum pulang ya. Tuh. Udah dulu. Ya dimasukkan dulu, dimasukkan. Dimasukkan dulu punya. Ya, dimasukkan bukunya. Ya, sama. Udah. Bukunya dimasukin. Ke saya. Ayo, cepat. Hitung ya. Ayo. Doa. Setelah pelajaran ini, terima kasih ya sudah mempelajari baik-baik ya. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Ya. Doa menurut doa mulai.